Kita akan bahas pada hari ini tentang bagaimana cara mengevaluasi berbagai model yang sudah kita bangun. Apakah itu model data miningnya, jenis klasifikasi, atau jenis regresi, atau jenis clustering, atau nanti ada jenis yang lain. Setiap model data mining yang sudah dibangun oleh proses learning, oleh proses training, proses training kan menghasilkan model. Nah, ini kan mau digunakan nanti ke masyarakat, ke user ya. Nah, tentu sebelum model itu digunakan harus diuji dulu, dievaluasi dulu sejauh mana performanya, sejauh mana unjuk kerjanya, kualitasnya seperti apa. Itu harus dievaluasi dulu. Nah, itu yang namanya mengevaluasi model data mining. Pekerjaan mengevaluasi ini bagian dari tahapan pekerjaan metodologi CRISP-DM. Ingat ya, ada 6 langkah business understanding. Kemarin Anda membuat ulasan ya, kenapa di sebuah tempat itu butuh data mining, ini Anda ulas di sini di business understanding. Kalau sudah yakin di tempat itu cocok, solusinya adalah memanfaatkan data mining, maka dilakukan data understanding. Data understanding ini terutama ngambil data, datanya diambil, kemudian dicek ya, secara statistik atau secara visualisasi. Nah, dari sini disimpulkan, oh ini datanya oke. Jadi data understanding ini adalah untuk memutuskan apakah data yang ada di proses bisnis di sini itu data yang sudah kita ambil, ya, kita sebut data set ya, data itu cukup atau tidak. Itulah bagian data understanding. Nah, kalau kita melihat datanya ada cukup, ya baik atributnya maupun recordnya, ya, barulah kita masuk ke data preparation. Nah, di data preparation ini kita menyiapkan data sebelum dijadikan model, ya, dijadikan bahan sebagai untuk membangun model. Sini ya, di data preparation ini. Disinilah kita membersihkan data ya, yang disebut data itu istilah umumnya kotor ya. Nah, harus dibersihkan. Istilah kotor itu mungkin ada data yang kosong, data yang salah ketik, data yang formatnya beda-beda dan sebagainya. Nah, itu dilakukan di sini di data preparation ya. Berbagai ada yang namanya nanti transformasi ya. Memilih atribut yang melakukan dimensional reduction, mengurangi dimensi atau besar data ya, karena saat model dibangun itu kalau datanya terlalu besar juga kurang bagus ya, sehingga nanti di sini ada namanya data reduction dan sebagainya. Itu data preparation. Nah, di sini agak lama ini prosesnya. Nah, setelah di data preparation datanya sudah oke, barulah kita bangun model. Nah, ini namanya membangun model. Inilah yang kemarin kita ada 3 jenis model yang kita cobakan ya, di minggu-minggu sebelumnya ya. Mulai dari model klasifikasi, model regresi, dengan model clustering itu yang kita uji kemarin ya, membangunnya ya. Nah, hari ini kita akan masuk ke tahap evaluasi. Jadi setelah modelnya udah jadi, kita evaluasi dulu. Kenapa harus dievaluasi? Karena modelnya ini mau dideploy. Deployment ini maksudnya deploy di sini kan orang, penggunanya, usernya. Mau digunakan oleh user. Nah, model kita ini harus teruji ya, harus ya, salah satu syarat yang utama itu harus akurat model. Nah, kita evaluasi di sini. Kita lakukan evaluasi. Kalau ternyata model yang nggak akurat, balik lagi ke belakang ya. Balik ke tahap training modelnya, atau mungkin data preparation-nya ya, datanya kurang bersih. Jadi balik ke belakang ya. Kalau ternyata dari berbagai pekerjaan evaluasi yang kita lakukan memperlihatkan tunjuk kerja yang kurang bagus ya, mungkin. Jadi begitu prosesnya. Baru kita deploy. Deploy-nya adalah tahap di mana kita akan jadikan model kita ini menjadi aplikasi yang bisa digunakan oleh user.
Ya, karena seperti kita lah selama ini kan hanya pakai Jupyter ya, Python-nya kita cobakan. Nah, itu kan belum bisa digunakan oleh user. Bagaimana agar aplikasi itu bisa digunakan oleh user, itu masuk nanti ke tahap deployment namanya. Tahap keluarannya nanti adalah aplikasi yang siap pakai, siap dipakai oleh konsumen kita. Ya, kalau secara laporan nanti disinilah kita membuat laporan proyek kita dan sebagainya gitu. Oke, itu penjelasan review kembali ya tentang KrisDF. Pada hari ini kita membahas masalah atau tahap evaluasi. Tahap keberapa ya? Kelima ya. 1, 2, 3, 4, 5 ya, tahap kelima. Oke, kita percobaan kita nanti fokus ke klasifikasi ya, walaupun nanti kita bahas juga masalah regresi, bagaimana mengevaluasi ya model yang dibangun secara regresi atau model yang dibangun secara clustering ya. Ya, apa gunanya evaluasi? Kenapa harus dievaluasi? Karena model yang kita bangun harus bisa digunakan untuk memprediksi secara akurat. Kalau kurang akurat masih bisa kita perbaiki. Nah, itu gunanya mengevaluasi itu untuk kita perbaiki ya, kita revisi. Di mana salahnya kita perbaiki sampai mencapai tahap unjuk kerja yang dengan kriteria yang kita tentukan. Tujuannya mengevaluasi model. Ya, jadi ada sejumlah tahapan dalam membangun model ya. Jadi seperti tadi ya, mulai dari kita melakukan prototyping ya. Nah, seperti di Jupyter itu ya, seperti kita selama ini kita menggunakan editor namanya Jupyter. Nah, itu tahap yang dihasilkan Jupyter itu masih prototyping ya, prototyping. Nah, dari prototype inilah kita deploy. Nah, tapi sebelum kita deploy harus kita evaluasi dulu. Nah, itulah yang kita bahas saat ini, bagaimana cara mengevaluasinya. Oke. Ya, ada beberapa alasan kenapa model itu harus dievaluasi. Ya, yang pertama, dataset yang kita gunakan, yang disebut dengan itu kan datanya namanya data historical ya. Data historical. Nah, data set yang kita gunakan untuk melakukan training, hasilnya model, apakah nanti akan data yang sama dengan yang akan kita gunakan saat aplikasinya atau modelnya digunakan oleh konsumen, yang disebut dengan data live ya. Nah, ini yang jadi problemnya, gimana caranya? Ya, jangan-jangan model kita yang kita bangun menggunakan data yang direkayasa, pas digunakan oleh konsumennya nggak puas dengan hasil prediksi yang dibangun oleh model kita. Nah, itu alasannya harus dipilih model evaluasi yang memang benar-benar mumpuni untuk bisa mengukur sejauh mana model kita itu nanti bisa bermanfaat ya. Bisa bermanfaat yang sebenarnya saat digunakan oleh user. Ya, tentu saat kita membangun model bisa terjadi bias ya. Bias itu adalah terjadi pergeseran dari yang seharusnya. Nah, kenapa? Mungkin karena kita membuat asumsi yang terlalu sederhana ya. Mungkin jumlah datanya yang kurang dan sebagainya lah. Nanti ada yang biasnya rendah tapi variasinya rendah, ada yang biasnya tinggi variasi rendah, ada yang biasnya rendah variasi tinggi, ada yang bias tinggi variasi rendah. Jenis-jenis kualitas sebuah model ya dilihat dari bias dan variasinya. Oke, nah ini salah satu cara menghitung lah. Oke, nanti akan Anda temui istilah saat kita mengevaluasi. Ada istilah underfitting dengan overfitting. Nanti kita lihat ya maksudnya apa. Tapi secara umum ya over ini berlebihan. Model yang dibuat terlalu berlebihan, ini terlalu berkekurangan.
hanya misalkan membunuh ya, membunuh Godzilla dengan untuk membunuh nyamuk, atau membunuh nyamuk dengan rudal. Nah, ini terlalu berlebihan, musuhnya seperti ini. Ini terlalu menyepelekan padahal pentingnya model itu sebesar ini. Oke, nah ini yang dimaksud ya. Jadi ada yang underfitting, ada yang overfitting. Nah, ini yang oke, yang proper ya, yang sesuai. Jadi kalau secara grafis, underfitting itu seperti ini. Kalau data trainingnya ya sebarannya seperti ini, diprediksi oleh model cuma dengan garis begini lurus saja. Wah, ini dia terlalu sederhana ini menggunakan modelnya. Padahal di sini datanya sebarannya cukup bervariasi, ya, itu namanya underfitting ya. Terlalu menganggap remeh ya. Ini pasti waktu digunakan oleh user nanti modelnya akan menghasilkan hal yang mengecewakan oleh pengguna. Nah, nanti di ujungnya yang kontradiksi ya dengan underfitting adalah overfitting. Nah, overfitting itu sebaran data yang tadi ada di bagian tertentu ini. Nah, padahal datanya kan di daerah sini ya, di daerah, kalau kita lihat kan datanya daerah sini. Tapi ada bagian-bagian tertentu yang diprediksi. Nah, sampai ke sini, sampai ke bawah, atau ini sampai ke atas, padahal nggak ada di sini data yang mendukung bahwa prediksi itu sampai ke daerah sini. Nah, ini namanya overfitting, terlalu berlebihan. Nah, yang bagus, nah yang bagus itu nanti atau yang disebut hasil model yang bagus itu adalah yang bisa memprediksi seperti ini. Jadi model yang dihasilkan itu memang mengikuti pola datanya, tidak terlalu berlebihan disebut overfitting, atau tidak terlalu mengecewakan disebut dengan underfitting. Oke. Ya, ini ada model ya, karena di data mining kan ada juga yang digunakan untuk mengenal gambar ya. Jadi misalkan aplikasi yang digunakan untuk mengenal sebuah foto, apakah itu fotonya foto anjing atau bukan. Nah, bisa sebuah model yang sederhana dia bisa jadi hanya memprediksi apakah bukan hewan atau hewan. Atau terlalu spesifik, ya. Misalkan bisa memprediksi apapun kecuali anjing yang ekornya bergoyang. Nah, itu berarti jadi problemnya ini terlalu spesifik. Oke, ini kita nanti banyak yang kita bahas, memang banyak nanti masalah klasifikasi ya. Ya, inilah nanti perbedaan antara apa yang disebut dengan underfitting dengan overfitting. Modelnya ya. Jadi hasil model itu nanti bisa diukur dengan cara-cara evaluasi ya, sehingga nanti bisa dirangkum apakah model ini terlalu underfitting atau overfitting tadi. Ya, dari tadi ya, dari masalah bias dengan varian tadi. Oke. Nah, parameter yang pertama yang sering digunakan di dalam mengukur ya. Yuk. dalam mengukur model itu adalah masalah akurasi. Apa yang dimaksud dengan akurasi? Akurasi itu secara sederhana jumlah prediksi yang benar dengan jumlah seluruh data. Jadi kalau datanya ada 10, yang benar diprediksi 8, berarti ini kan 8 bagi 10. Kali 100 berarti artinya akurasinya 80%. Jadi rumus umum mengukur akurasi itu seperti ini. Ya, Anda misalkan diminta mengukur akurasi dari 50 data, memprediksi ya 50 data. Dari 50 data itu ternyata 40 benar, 10 salah. Nah, itu berapa persen akurasi? Nah, itu secara sederhana ya, cara paling sederhana mengukur akurasi adalah dengan menghitung yang benar. Contohnya tadi 40 dibagi semua datanya 50. Berarti dalam hal ini adalah yang benar ya 40 dibagi 50 ya, 80% tadi.
Nah, nanti ada cara yang lain yang lebih advance ya di dalam mengukur yang mempengaruhi parameter akurasi itu. Nah, kita langsung aja ya, yang disebut dengan confusion matrix. Confusion matrix ini adalah cara mengukur model yang sangat populer ya, mungkin untuk saat ini yang paling populer disebut dengan confusion matrix. Jadi di confusion matrix ini lebih dirinci ya antara dataset hasil prediksi dengan dataset yang digunakan untuk training. Berarti kan untuk training itu datanya yang aktual. Jadi antara data yang seharusnya dengan data yang hasil prediksi. Misalkan ada 4 buah, ada 4 jenis buah-buahan. Gitu, ini langsung saya ambil ya contohnya di confusion matrix untuk buah-buahan. Ada 4 jenis buah-buahan. Nah, model diminta memprediksi gambar, apakah gambar itu merupakan buah mangga atau gambar apel atau gambar jambu atau gambar pir. Nah, kalau ini contohnya datanya ada 25. Datanya ada 25, kemudian dari evaluasi. Karena kan data, kenapa kita bisa mengevaluasi? Karena data set kita sebelum kita lakukan training itu kan sudah kita bagi ya. Ada data training, ada data tes. Nah, data tes itu digunakan untuk evaluasi ini, di tahap evaluasi. Tahap evaluasi. Jadi dengan menggunakan data tes kita lakukan prediksi. Katakanlah kita menggunakan 25 data set. Nah, kita prediksi berapa yang benar, berapa yang salah. Nah, nanti jenis prediksinya itu nanti ada apa? Hasil dari memprediksinya. Kalau di-compare antara hasil prediksi dengan hasil yang seharusnya. Nah, itu nanti ada 4 macam. Nah, ini yang warna hijau sendiri. Ini adalah yang hasil prediksinya true. Nah, true itu berarti benar. Aktualnya true, benar. Maksudnya apa? Diprediksi mangga, yang sesungguhnya memang mangga. Berarti ini kan true. Namanya disebut true positif. True positif. Kenapa? Karena prediksinya mangga, aktualnya memang mangga. Nah, ini berarti yang true positif apple 22. Kalau yang mangga tadi 19. Yang apple 22, yang jambu 21, yang pir 23. Begitu cara. Jadi ini berarti masing-masing buah jadi jumlahnya 25. Mangganya 25, apple-nya 25, jambunya 25, pirnya 25. Jadi dari 25 data mangga, ya, mangganya ada 25. Yang benar diprediksi mangga itu 19. Yang benar diprediksi mangga 12. Nah, ada yang memprediksi mangga apel padahal mangga itu ada 3. Ada yang memprediksi jambu padahal mangga itu ada 2. Ada yang memprediksi pir 1 padahal itu mangga, jumlahnya 1. Nah, begitu cara membacanya nanti ini. Nah, ini matrik ini kan berbentuk table ya, berbentuk matrik. Matriknya nanti disebut confusion matrix. Inilah yang paling sering digunakan untuk mengukur atau mengevaluasi nanti sebuah model. Kita di penjelasannya tadi ya. Jadi apa artinya ini? Ya, artinya tadi 19 dari 25 mangga, 19 benar. Yang ada yang mengira yang apa? Model ada yang memprediksi apel. Padahal mangga itu 3. Ada yang diprediksinya jambu 2, pir 1. Begitu juga nanti dengan jenis buah yang lain gitu. Sehingga kita bisa tahu nanti dari model kita ini apa yang paling bagus diprediksi. Nah, kalau kita lihat ini kan yang paling bagus diprediksi itu ya pir. Kenapa? Karena dari 25 pir 23 benar. Nah, ada yang pir tapi dikira jambu itu 1. Ada yang pir dikira apple itu 1. Tapi ada 23 hasil prediksinya yang benar bahwa itu adalah pir. Itulah namanya nanti confusion matrix ya. Nah, sehingga nanti kalau dia ini benar, ini nanti disebut true positif. Ya, true positif ya. Tapi nanti ada false positif tapi false. False positif.
Oke, nanti kita lihat ya. Nah, untuk ukuran yang tadi ya, ini masalah akurasi. Nah, masalah akurasi, misalkan tadi kan 19 yang benar mangga. Jumlah mangganya totalnya berapa? 25. Berarti cara mengukur akurasinya sederhana aja. 19 dibagi 25. Kali 100% berapa? 76%. Berarti akurasi model di dalam memprediksi mangga adalah 76%. Nah, kalau semuanya itu harus dihitung di berapa total datanya semuanya? 100. Nah, ini yang true berapa? Oh, yang true ini 19 ditambah 21, 22 ditambah 21 tambah 23. Nah, setelah dihitung dengan rumus yang tadi ya, jumlah yang true semua dengan jumlah semua data dikali 100 itu 85%, berarti akurasinya 85%. Itu cara mengukur akurasi. Nah, confusion matrix bisa dilihat nanti dengan menggunakan ini ya, namanya apa kemarin ini heat map ya, menggunakan heat map. Kita lihat di prakteknya. Oke, nah ukuran metrik. Nah, ini bagaimana ukuran metrik? Jadi kalau gini ya, model atau sistem ya yang kita minta, yang sedang kita bangun, misalnya kita mau membangun sebuah model yang bisa secara otomatis memfilter spam. Filter spam ya. Berarti kan kita punya dataset ya antara data bahwa data yang seperti ini biasanya email ya. Email yang seperti ini spam. Email seperti ini bukan spam. Email yang seperti ini spam. Yang ini bukan spam, ini spam. Nah, kalau kita punya data, katakanlah datanya 100 saja. Nah, dengan data itu kan kita bisa membangun model. Dengan kita training, dihasilkanlah model yang bisa digunakan untuk memprediksi apakah email kita yang lain yang tidak masuk di dalam training, apakah email itu termasuk spam atau tidak. Nah, dengan menggunakan metric conversion, kita bisa kita bisa mengukur nanti sebaiknya kalau modelnya itu digunakan untuk memfilter spam, mana yang harus banyak true ya, kesalahan mana yang semestinya dihindari. Karena jenis kesalahan itu nanti ada dua, ya. Ada false positif, ya. Jadi sistem memprediksi positif, padahal bukan positif, padahal negatif. Nah, yang kedua ada false negatif. Jadi sistem memprediksi negatif, padahal dia sebenarnya positif. Nah, kalau dalam hal memfilter spam, mana yang harus dihindari? True positif, ya, salah ya, bukan true ya tadi, ini masalah memilih false yang harus dihindari ya. False positif atau false negatif. Nah, begitu nanti. Jadi ada kasus seperti itu yang sering ditanyakan. Untuk filter spam, mana yang lebih bagus? Kalau yang false jelas itu harus dihindari ya. Tapi kalau memang terjadi false artinya berarti salah prediksi. Mana yang harus dihindari? Salah memprediksi yang positif atau salah memprediksi negatif? Nah, kalau di sini disebut kalau untuk spam maka model harus kita usahakan, kita optimalkan ya dengan presisi di mana lebih baik false negatif. Ya, lebih baik false negatif daripada false positif. Lebih baik false negatif daripada false positif. Maksudnya apa? Dianggap negatif. Ya, dianggap negatif. Ya, false negatif ya dianggap secara ininya apa? Diprediksi negatif. Itu padahal positif. Ketimbang diprediksi positif padahal sebenarnya negatif. Kenapa harus dihindari yang false positif? Karena false positif itu menyebabkan email kita masuk ke spam. Kalau false positifnya terlalu banyak, maka akan terlalu banyak pula email kita yang masuk ke spam. Padahal sebenarnya dia bukan spam. Nah, itu makanya dalam hal ini false positif harus diminimalkan.
Ya, begitu nanti ya. False positifnya yang harus diminimalkan. Nah, beda kalau mau misalkan mendeteksi seseorang itu positif COVID atau tidak. Nah, positif positif COVID atau tidak. Nah, kalau positif COVID, mana yang lebih baik dihindari? False positif atau false negatif? Dengan pengertian false positif itu adalah sistem memprediksi positif padahal sebenarnya dia negatif. Atau sistem memprediksi negatif padahal sebenarnya dia positif. Coba, secara sederhana mana yang harus lebih dihindari? False positif atau false negatif? Ini kan masalah yang lagi hangat ya tentang kasus COVID ya, tentang kasus COVID ya. Mana yang lebih baik dihindari ya? False positif tadi pengertiannya adalah sistem memprediksi positif padahal sebenarnya dia negatif. Atau lebih baik sistem mengira dia negatif padahal sebenarnya positif. Mana yang lebih berbahaya? Yang false negatif, Pak. Yang false negatif. Ya. Dikira negatif padahal dia positif. Ya. False negatif itu harus dihindari untuk hal-hal yang rawan seperti itu ya. Maksudnya rawan apa? Lebih baik dia disangka positif padahal sebenarnya negatif gitu. Ketimbang disangka negatif padahal positif. Nah, gitu. Itu makanya lebih banyak orang yang diduga kemarin positif COVID padahal sebenarnya dia nggak COVID. Itu lebih baik ketimbang dia dianggap negatif padahal sebenarnya positif karena kan berbahaya, bisa lebih menyebar gitu ya. Itu sama dengan contohnya kalau transaksi fraudulent ya, di dalam transaksi kan ada orang yang membangun model gunanya untuk mendeteksi apakah terjadi kecurangan gitu ya di dalam bertransaksi ya. Itu sama dengan COVID kasusnya. Yang harus dihindari adalah yang false negatif ya, false negatif. Disangka dia tidak berlaku curang padahal dia sebenarnya curang. Nah, kalau false negatifnya tidak dihindari kan rugi perusahaan. Kalau dalam kasus yang tadi kalau terlalu banyak yang dianggap negatif kan nanti berbahaya di masyarakat. Ya, lebih baik banyak dianggap yang positif. Nah, jadi kalau lebih baik banyak yang dianggap positif, berarti yang harus dikurangi adalah yang false negatif. Nah, kalau kasus spam nanti terbalik, dan spam email tadi ya, justru yang false positif yang harus dihindari. Kenapa? Karena itu bisa mengakibatkan email-email kita yang penting pun masuk ke spam. Jadi ini dua kasus yang sering dibandingkan ya. Apakah nanti false positif yang harus dihindari atau false negatif? Oke, ini saya lanjut karena tadi ini masalah COVID. Nah, ini tadi yang masalah COVID tadi ya. Ini tadi sudah saya bahas. Nah, ini dia tadi. Apa ini maksud dengan true positif? Nah, tadi kan ini ya false negatif. Jadi false negatif diprediksi negatif. Padahal false. Jadi berarti dia salah. Padahal apa? Padahal positif. Nah, di sini tadi yang harus dihindari yang masalah kecurangan di dalam transaksi ya dengan COVID ya. False negatif ini harus dihindari ya. Lebih baik false positif. Positif padahal salah ketimbang false negatif. Oke, itu nanti. Nah, ini contohnya agak ekstrim. Ya, agak ekstrim. Apa maksudnya true positif? True positif maksudnya dia hamil padahal memang benar hamil. Nah, itu namanya true positif. Dia hamil padahal benar dia hamil. False negatif apa? False negatif dia dianggap nggak hamil, negatif hamil. Padahal dia sebenarnya hamil. Nah, itu namanya false negatif. Kalau false positif, dia disangka hamil padahal enggak. Nah, itu namanya false negatif. Kalau true negatif, dia dianggap bukan hamil. Padahal hamil. Nah, itu namanya true negatif. Dia dianggap bukan hamil gitu.
dia dianggap bukan hamil padahal memang bukan. Nah, jadi true itu ada dua ya, true positif dengan true negatif. Ini gambarnya cukup cukup kontras ya untuk mencontohkannya dibuat ini ya rata-rata memang buku-buku ini selalu contohnya ini ya. Jadi true positif itu kalau yang hamil perempuan, true negatif itu kalau yang hamil laki-laki ya, karena nggak mungkin ya. Kalau ini mungkin. Oke. Nah kemudian di dalam tingkat yang lebih lanjut nanti di confession metric itu punya beberapa parameter lainnya, tidak hanya masalah true positif, false negatif, false positif, true negatif, tidak hanya masalah yang 4 ini, tapi yang 4 ini kalau diolah itu menghasilkan parameter lain. Ada yang disebut dengan recall, ada yang disebut dengan specificity, ada yang disebut dengan yang akurasi tadi ini yang tadi ya. Kemudian nanti ada yang disebut dengan precision. Yang sering digunakan nanti recall dengan precision. Itu dari mana? Itu dari dengan membandingkan antara true positif dan antara yang 4 ini tadi ya, true positif, false negatif, true negatif. Nah, sehingga nanti ada istilahnya, ada yang recall-nya rendah, tapi precision-nya juga rendah. Ada yang recall-nya tinggi, precision-nya rendah. Ada yang low recall, high precision. Ada yang high recall, high precision. Nah, tentang recall dan precision ini nanti supaya seimbang, muncullah nanti istilahnya F-score. F-score itu melihat keseimbangan antara recall dan precision. Kalau seimbang nanti F-score-nya nilainya 1. Nanti pada ini ke F-score, ini F-score ya. Jadi kalau F-score nilainya 1 berarti precision amplitude seimbang. Itu yang nilai yang bagus nanti ya, yang kita capai nanti. Jadi kalau ada 2 model yang mau kita bandingkan, mana yang nilai F-score-nya mendekati 1 itu modelnya yang lebih bagus. Ya, yang disebut dengan harmonic mean. Oke, ini tadi itu menunjukkan harmonic mean. Ya. Oke, itu tadi contoh model cara mengukur mengevaluasi model klasifikasi ya. Ini saya ini aja ya karena metodenya banyak. Nah, kalau regresi nanti cara mengukurnya beda. Tadi kan klasifikasi ya. Kalau regresi karena dia angka, outputnya angka, maka kita bisa hitung ya. Jadi kalau seharusnya datanya di sini, ternyata diprediksi di sini. Berarti ini kan melenceng dari yang garis merah. Nah, ini nanti gimana cara mengukur akurasinya? Nanti tinggal dihitung aja selisih. Selisih antara, karena ini angka ya, selisih di sini dengan yang seharusnya di sini. Nah, itu cara mengukur selisih nanti ada yang dengan mean absolute error, ada yang relative absolute error, ada yang mean square error, dan seterusnya gitu. Salah. Berarti error tadi ya adalah antara data yang ini tadi ya. Ini yang error tadi. Diprediksi di sini padahal semestinya di sini. Ini bisa kita hitung pakai angka, karena ini kan kalau regresi itu angka. Makanya bisa pakai rumus angka. Kalau yang klasifikasi tadi, outputnya kan tidak mesti angka, bisa berbentuk kategori. Makanya cara mengukurnya tadi pakai metrik, confession metric tadi. Itu untuk regresi. Nah, ini rumus matematiknya ya. Nah, selain regresi juga evaluasi bisa harus dilakukan juga untuk mengukur hasil clustering. Clustering itu kan minggu lalu kita bahas bagaimana cara membuat mengkelompokkan ya, memasukkan sekumpulan data kita ke kelas-kelas tertentu. Nah, itu cara mengukur, mengevaluasinya juga ada macam-macam. Ini yang paling bervariasi. Ya, ada yang Silhouette Coefficient Index, ada CH Index, ada RAND Index, Mutual Information, ya, David-Bolden Index dan indeks. Tapi intinya pada clustering ini, intinya yang dilihat adalah sejauh mana hasil clustering itu nanti diukur diukur dengan nilai centroidnya. Nah, nilai centroid ini apakah data-data yang dianggap satu kelompok itu memang cukup berdekatan. Misalkan ini ya data ini. Ini kan bisa jadi ini
Bisa jadi ini ada cuma dua klaster. Nah, kalau dua klaster kan seperti ini. Bisa jadi tiga klaster ini dengan ini. Bisa jadi empat klaster ini dibaginya ini. Nah, nanti kita bisa hitung nanti dengan misalkan dengan Selholt coefficient ya. Mana klaster-klaster yang menghasilkan nilai yang menyatakan bahwa klaster itu memang nilainya berdekatan. Ya. Jadi klaster yang baik itu adalah yang dia memang nilai kedekatannya terhadap senternya itu paling dekat. Itulah nanti yang dimaksud dengan hasil clustering yang bagus. Nah, salah satunya cara mengukurnya bisa dengan Selholt coefficient. Itu seterusnya. Ini saya cepatin karena kita ada. Ya. Untuk lab, bukan lab ya, untuk percobaan Anda, saya sudah siapkan ini tadi apa namanya, Jupyter. Jupyternya mana ya? Ini kita keluar dulu nih caranya gimana. Ya udah. Oke, ini Jupyter. Jadi yang untuk Anda cobakan itu ini. Nah, ini. Evaluasi model klasifikasi dengan coefficient metric. Nah, untuk contoh percobaan ini, cara mengukur evaluasinya, saya menggunakan data iris. Datanya sangat terkenal, digunakan oleh berbagai tempat kuliah-kuliah data science atau data mining. Nah, untuk klasifikasi, termasuk untuk cluster ya, itu banyak menggunakan data iris. Data iris itu apa sih sebenarnya? Iris itu nama bunga ya, jenis bunga. Nah, ini jenis bunga. Jadi ternyata bunga iris itu ada namanya bunga iris sentosa, ada bunga iris versi color, ada bunga iris virginica. Nah, ada seorang peneliti yang meneliti bahwa ternyata iris sentosa itu seperti ini bentuknya. Kalau iris versi color seperti ini, iris virginica seperti ini. Nah, ini dia ukur ini. Ya, karena ini istilahnya petal ya, di tengah-tengah ini yang telinganya namanya sepal istilahnya. Diukur ini berapa panjangnya, berapa lebarnya. Yang sepal juga diukur berapa panjangnya, berapa lebarnya. Nah, data yang digunakan ini ada 150 data kalau nggak salah ya, data iris DV ini. Jadi ada 50 data iris sentosa, 50 data versicolor, ada 50 data iris virginica dengan panjang dan lebar petal dan sepal masing-masing. Coba ini kita jalankan ya. Nah, ini ada 150 ya, 150. Jadi contohnya ya, disebut iris sentosa kalau panjang sepalnya 5,1 cm, lebar sepalnya 3,5, panjang petalnya 1,5, lebar petalnya 0,5, disebut iris sentosa. Nah, ada lagi ukuran untuk iris sentosa, ada juga ini ukuran yang lain, iris sentosa juga. Kemudian iris virginica, datanya seperti ini. Nah, ini data ini mau dilihat polanya, pola ukuran-ukuran petal dan sepal ini. Nah, ini yang digunakan untuk klasifikasi. Nah, di contoh ini digunakan berbagai jenis klasifikasi ya. Sebelumnya ini datanya ini yang diambilkan ini 4 ini 1 ya. Ini dia datanya. Nah, seperti ini. Ini data X-nya, atributnya. Ini data kelasnya. Kelas. Ya, ini kelasnya. Spesies ini jadi kelas. Jadi ini feature-nya, ini targetnya. Dan klasifikasi kan seperti itu ya. Nah, maka dibandingkanlah berbagai jenis klasifikasi. Nah, nanti kita mau kita ukur mana sih sebenarnya yang lebih bagus? Logistic regression, support vector machine, SPM, decision tree, net bias, KNN ya, k-nearest, atau ada BOS. Nah, mana yang lebih bagus? Nah, gimana cara ngukurnya? Nah, kita menggunakan rumus evaluasi. Dalam hal ini kita pakai coefficient, pakai coefficient metric. Jadi kalau kita ini diproses, ini ada proses normalisasi ya di sini. Normalisasi itu maksudnya supaya datanya, nah ini datanya
normal gitu ya. Kita anggap ini tuh contoh aja ya normalisasi. Kita anggap ini data angkanya tidak seimbang, nah, jadi kita seimbangkan dulu. Itu tujuan normalisasi, itu X-nya, ini Y-nya. Kemudian datanya kita bagi. Nah ini seperti yang kemarin, ini pembagiannya 70-30. Kalau 70-30 kan di sini di trend size-nya hanya ditulis 0,7 ya. Ini datanya dibagi, sehingga setelah dibagi nanti kalau kita jalankan, hasilnya yang untuk training 105, yang untuk testing nanti 45. Dan totalnya 150. Jadi 105 digunakan untuk training, 45 nanti digunakan untuk testing. Gitu ya. Oke. Nah, setelah dicek, ini data iris sentosa saja ada 37 untuk training ya. Versicolor 36, iris berginika 32. Artinya ini datanya seimbang. Ya. Ini untuk apa dilakukan cek ini? Supaya kita melihat datanya seimbang. Jangan sempat yang iris sentosa 5, yang versicolor nanti 40, yang ini 2, itu kan nggak seimbang. Jadi pada model klasifikasi, data label, ya label klasifikasi kita itu jumlah kategori, setiap kategorinya harus seimbang. Bukan harus sama ya, seimbang. Gitu. Seperti ini kan seimbang nih, 37, 36, 32. Dari total datanya 105. Begitu juga di bagian data testing. Harus seimbang 18, 14, 13. Oke, kita cek ini. Kita kena datanya sedikit, dipakai Kevol ya, seperti yang kemarin ya. Oke, pertama untuk logistic regression. Data yang di atas kalau dijalankan, akurasinya 1. Wah, akurasinya bagus banget ya. Akurasinya 1, berarti apa? Kalau datanya ada 105, yang benar 105. Semuanya benar. Itu namanya 1. Kita lihat confusion metric. Nah, confusion metricnya seperti ini. Lihat, ini true semua, yang false-nya nggak ada. Jadi ini daerah false ya. Ini kan tadi istilahnya tadi kan ini false positif ya. Ini false positif, ini false negatif. Nah, atas ini positif atau negatif ya. Karena ini true positif, ini true positif, ini true positif. Berarti ini false positif, false negatif. Oke, ini berarti apa? Ini sempurna. Sempurna, lihat, F-score-nya nilainya 1. Ini pakai apa tadi? Ini pakai metode logistic regression. Ini net bias, ini salah tulis ya. Positive regression, ini nanti ada gantinya. Kan net bias ya. Nah, ini kan apa? Metode logistic regression. Oke, salah ini aja ya, salah teksnya aja. Akurasi dengan logistik regression, akurasinya segitu. 1. Oke, kalau SPM, kita lihat SPM. Itu ada SPM nggak? Ini net bias juga ya. SPM ini banyak yang tulisan ini aja yang tahu. Oke, yang SPM kita lihat, wah ini sama ini. Hasil ininya bersih ya, 0 semua. Banyak ini sama, bagus semua ya. Karena memang data iris ini sudah sering digunakan. Oh ya, ini juga nggak ada yang error ya. Apa ini? Oh, SPM tadi ya, lanjutan SPM yang kernelnya di setting ya. Ini kalau kernelnya pakai poly, kernelnya pakai poly. Nah, ini yang tadi, yang ternyata untuk data iris ini nggak cocok ya. Pakai apa ini? Ini metodenya SPC tapi kernelnya pakai poly. Lihat ini. Ini kan di sini ya. True-nya cuma 13. True iris sentosa true-nya 13 ya. Tapi yang false-nya ini banyak deh. Info ini apa? Yang iris versicolor nggak ada yang true. Berarti salah. Model apa ini? Model yang pakai SPC tapi pakai model kernelnya poly. Yang iris Virginia ini nggak ada yang true, diprediksi nggak ada yang true, berarti ini sistemnya nggak layak digunakan, belum layak ya. Mungkin ada ini parameternya harus ada ganti nanti supaya bisa nilai ininya, nilai mana tadi untuk mengukurnya,
nilai I. Nah, tapi kalau pakai itu bagus ya. Nilainya nilai F-score-nya kan 0,8 kan bagus ya. F-score-nya kan harus mendekati 1 tadi. Precision dengan recall juga nilainya harus mendekati 1. Sedangkan akurasi nilainya harus mendekati 100 ya. Atau nilainya mendekati 1 juga. Oke, decision tree. Decision tree ini kita lihat. Wah, decision tree ini ada satu yang error, yang false. False. Jadi yang false itu adalah iris virginica. Berarti model ini kurang bagus kalau digunakan untuk mendeteksi jenis iris virginica. Karena ada yang errornya 1. Tapi kalau iris persolidernya nggak ada errornya. 14 benar semua. Ini 0 yang error. Ya, iris setosa juga benar. Itu decision tree tadi. Decision tree bagus. Ini apa ini? Wah, ini sama ini. Apa ini? Ini decision tree tadi ya. Ini bias dulu. Ini bias. Wah, ini bias ini lebih jelek ini ya. Makanya ini F-score-nya 0,75 cuma. Kenapa? Karena yang iris versi color yang true cuma 5. Ada yang 8 ini yang false ini. 8 dengan 1 ya 9. Iris virginica di sini cukup bagus ya. Di modelnya bisa memprediksi yang benar 17, tapi ada yang salah. Oke, kita ke Canieres. Nah, Canieres ini akurasinya 0,95. Kita lihat nilai harmonisnya ya. Wah, ini juga bagus, cuma iris virginica ini ada yang salah prediksinya 2. Makanya ini nggak 1 F-score-nya. Ini coba kita pakai ada bos. Bos. Ukur berapa? Wah, ini juga ada errornya 1 ya. Tapi untuk iris setosa dengan iris vertikal itu ada 1. Nah, nanti angka-angka ini di sini silakan Anda buat tampilannya gitu ya. Mulai dari apa tadi, logistic regression, akurasinya berapa, precisionnya berapa, recall-nya berapa, F-score berapa ini. Anda tulis di sini. Di sini supaya bisa dilihat perbandingannya gitu. Mana yang paling bagus. Tapi kalau yang paling bagus kayaknya yang di atas tadi. Apa tadi? Yang semuanya 0, yang errornya 0 ini termasuk ininya apa ini? Ini SPM dengan kernelnya linear. Kemudian support vector machine. Nah, ini ada errornya 5 ya. Apa yang bagus? Logistic regression. Logistic regression juga ini sempurna ya, sempurna. Jadi untuk kasus iris, model yang kita rekomendasi logistic regression apa tadi itu ya. Nah, ini yang harus Anda bandingkan. Mana yang paling bagus. Nah, ini juga ya. Hyperparameter. Sangat tidak rekomendasi ada tadi satu ini. Apa ini? SPM kalau kernelnya poly. Nah, ini errornya banyak. Oke. Nah, ini juga kalau ada error, kalau ada yang lebih baik yang nggak ada errornya yang sini 0 gitu ya. Berarti kan apa tadi yang logistic regression ya dengan SPM linear. Nah, nanti berarti kita putuskan untuk modelnya akan kita bangun pakai logistic pakai logistic regression. Kenapa? Karena akurasinya 1 dan nilai-nilai parameter yang lain ini precision recall-nya juga nilainya 1, berarti itu yang nilai yang paling bagus. Seperti itu nanti gunanya atau cara melakukan evaluasi. Contohnya untuk klasifikasi dulu ya. Apa ini pakai confusion metric. Nah, untuk kali ini tugas Anda cukup cari satu dataset untuk Anda olah klasifikasinya dengan mengevaluasinya pakai confusion metric ini. Datasetnya terserah Anda. Silakan Anda cari di Kaggle mungkin di UCI atau di sumber dataset publik yang lain, silakan Anda boleh gunakan dan Anda lakukan pengujian evaluasi seperti ini ya, seperti contoh ini. Nah, itu tugasnya. Tentu di datasetnya yang Anda cari yang memang untuk klasifikasi. Di Kaggle, di UCI atau mau di mana kita cari, silakan aja. Itu tugasnya nanti Anda
Anda cantumkan di printer ini. Oke. Bahasa kita pada hari